Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan belum ada tanda-tanda mereda. Justru konflik tambah panas dengan bergabungnya kelompok Houthi di Yaman dan juga pihak Iran ini dan Ukraina juga yang kemudian menawarkan negara Arab Teluk untuk sistem anti-drone Iran. Nah, lantas seperti apa kekuatan Houthi yang terlibat dalam perang Iran Amerika Serikat dan juga Israel? Bagaimana perang Timur Tengah ini bisa dihentikan di saat pelakunya justru bertambah? Kita akan bahas bersama dengan pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara dan juga alumni US Air War College Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati di studio. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Baik, dan ada juga yang bergabung dari sambungan Zoom, saudara pengamat politik Timur Tengah Mahfuz Siddiq. Selamat pagi Pak Mahfuz. Selamat pagi Pak Mahfuz. Pak Mahfuz, untuk audionya bisa dibuka Pak? Baik. Saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, kita lihat ini ada pihak baru yang kemudian jump in gitu ya di dalam konflik ini, Houthi di Yaman. Beberapa waktu lalu hanya sempat memberikan statement gitu ya, mengancam, tapi kemudian tidak lama kemudian langsung benar-benar menyerang. Kalau Anda melihat mungkin serangan yang dilakukan oleh Houthi ke Israel beberapa waktu lalu, ini seperti apa Anda membaca kekuatannya gitu Pak? Wah, ini adalah Iran mendapatkan kekuatan baru dari arah selatan. Karena Houthi itu terletak di Yaman dan Yaman terletak di selatan Israel. Dan Houthi ini adalah pemenang saat konflik singkat dengan Amerika pada bulan Maret sampai bulan Mei tahun lalu. Saat mana Houthi waktu itu dengan alasan membela Gaza, mereka menyerang Israel dan juga menyerang kapal-kapal Amerika, dan Amerika membalasnya dengan serangan selama 2 bulan penuh, serangan udara yang menghancurkan banyak hal di Houthi. Tetapi Houthi masih eksis, dan pada akhirnya Trump dengan hitung-hitungan bisnisnya, ini untuk apa saya ribu-ribu dengan kelompok kecil di ini, akhirnya dia buat kesepakatan bisa mendeklar menang Amerika dengan Houthi berjanji tidak menyerang kapal Amerika lagi, meskipun Houthi terus nyerang Israel. Itu artinya dalam saat itu jelas Houthi menang posisi, meskipun secara propaganda Trump mengklaim Amerika menang. Nah sekarang terlibat nih Houthi dengan memiliki kemampuan teknologi tinggi, sanggup menerbangkan drone jarak jauh dan jaraknya lebih dekat dengan Israel, dan sanggup juga mengoperasikan bahkan rudal hypersonic Fatah. 2 itu punya dia. Nah ini akan menimbulkan security dilema bagi Amerika dan Israel. Kenapa? Karena harus memecah 2 front untuk menghadapi. Jadi dalam operasi perang modern dari dulu dan sekarang itu bahwa kalau kita mau menghadapi suatu pihak, kita minimal mempunyai kekuatan 2 kali daripada kekuatan lawan. Apalagi kalau kita defensif bertahan, tidak menyerang. Dalam hal ini kan Israel dan Amerika tidak khusus menyerang Houthi. Nah sekarang harus bertahan dari serangan Houthi. Artinya dia harus mengalokasikan kekuatan laut untuk menjaga dekat situ, tapi juga mereka riskan kalau terlalu dekat karena akan terancam rudal Houthi. Dan juga harus menyiapkan juga serangan balik ke situ dan mengalokasikan pesawat terbang ke situ, artinya akan terpecah. Kalau tadinya sanggup menyerang dengan kekuatan mungkin 70%, 80% ke arah Iran murni, namun sekarang harus dipecah. Mungkin hanya tinggal 50%, 40% dan sisanya juga lari ke ancaman Houthi. Belum lagi ada masalah, yaitu dari utara sekarang Hezbollah yang disangka sudah hancur lebur. Misalnya Hezbollah dalam 1 bulan terakhir sanggup melumpuhkan banyak hal Israel, menghancurkan 100 tank Merkava, kemudian instalasi-instalasi pos-pos Israel, dan menimbulkan ancaman karena ada ancaman bahwa Houthi malah Hezbollah malah masuk ke Israel Utara untuk merebut beberapa pertanian di sana, dan itu sudah menemukan suatu kemenangan. Jadi meskipun itu kecil tapi besar karena mereka ada kelompok perlawanan, bukan hegemonnya. Kalau seperti kelompok perlawanan bisa mendapatkan kedudukan, posisi, dan itu sudah menang. Tidak kalah saja menang, apalagi ada menang sedikit, itu menang besar jadinya. Nah di sisi lain, sekarang yang justru dalam posisi defensif, meskipun mereka masih ofensif, adalah Israel dan Amerika. Kemenangan kinetik mereka untuk menghancurkan banyak hal di Iran, itu tidak berarti apa-apa, karena yang dihancurkan itu bukan center of gravity daripada Iran. Teherannya gitu ya? Bukan, center of gravity-nya terletak pada kota bawah tanah yang bahkan diserang nuklir pun kebal karena letaknya 100 meter di bawah tanah, dan itu pegunungan Zagros itu granit loh itu. Jadi granit itu sangat bukan gunung kapur biasa tapi granit. Nah, dan serangan-serangan balasan mereka yang katanya, jadi klaim dari media barat itu kadang-kadang menyesatkan. Sekarang banyak komplain 100% sasaran hancur, itu betul. Tapi apakah sasaran itu punya efek kepada
kemampuan berperang atau keinginan berperang strategis, jelas tidak. Kemudian sanggup menahan serangan rudal 94%. Iya, tapi dari 1.000 rudal 90 berarti kan masuk 60, dan 60 ini masuk ke tempat-tempat yang menimbulkan efek. Dan 94% juga angka yang terlalu tinggi. Karena kenyataan sekarang dari 10 rudal 4 masuk ini. Dan itu menimbulkan juga, nggak dibahas juga mengenai betapa biaya perangnya mahal sekali. Ya. Untuk biaya perang saja dalam 1 minggu pertama sudah 11 miliar. Tetapi untuk rudal pertahanan udara yang dihabiskan oleh Amerika dan sekutunya 26 miliar dolar. Sementara rudal jelajah Tomahawk yang dilepas dari kapal-kapal itu sudah 3 miliar dolar. Dan itu sudah menghabiskan separuh daripada stok rudal Tomahawk. Nah kalau ini diteruskan lagi 2 minggu lagi, terus yang tersisa untuk Amerika di dunia ini untuk menghadapi konflik di tempat lain itu mana? Boleh dia di sini masih bisa menekan selama 2 minggu, tapi bayangkan bila ternyata Cina coba menggerakkan saja kapal induknya di Taiwan sana, terus Amerika akan menolong dengan apa? Karena semua patriotnya untuk menangkis serangan udara dan THAAD-nya juga, semua amunisinya dibawa ke Timur Tengah untuk melindungi Israel. Jadi sumber daya yang dipunyai Amerika Serikat maupun juga Israel ini ya tertekan juga dengan kehadiran Houthi di sana sebagai pihak baru ya Pak ya? Sangat ditekan, karena Houthi itu sudah terbukti bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup canggih. Betul itu adalah tidak terlalu besar, jadi hanya separuh dari Yaman dia kuasai. Tetapi mereka punya akses, dan yang paling penting Houthi itu bisa menutup Selat Bab el Mandeb yang lebarnya 23 kilometer. Mereka tetap berhadapan. Dan untuk menutupnya bukan mereka nongkrong di pinggir pantai bawa senjata, mereka itu sama seperti di Iran untuk menutup Hormuz, mereka tuh ratusan kilometer. Jadi untuk ancaman terhadap itu bukan dengan di pinggir pantai masang ranjau saja, tidak. Mereka punya barisan rudal, barisan drone yang berada puluhan kilometer atau ratusan kilometer di belakangnya. Jadi jangan dipikir ngebom di pinggirnya akan langsung aman. Oh tidak. Dan Amerika tahu itu. Makanya sampai sekarang mereka masih nggak bergerak dan kapal induknya menjauh. Jadi Abraham Lincoln menjauh karena tahu nasibnya dialami USS Ford ya. Itgilan Ford itu kena serangan itu, dan diakui oleh Presiden Trump sendiri. Oke, kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh Houthi, terutama di titik strategis di Selat Bab el Mandeb itu. Saya ke Pak Mahfuz. Pak Mahfuz, Anda melihat peta kemudian ke depannya dengan bergabungnya Houthi di sini, kemudian Hizbullah sudah duluan seperti itu. Apakah ini juga akan mungkin nanti menggerakkan proksi-proksi lain, yang misalnya milisi Iran di Irak maupun juga di Suriah? Pak Mahfuz, mohon maaf Pak, untuk suaranya belum terdengar di sini Pak. Halo, ya, sudah ada suara saya? Ya, silakan Pak. Ya. Ketika perang antara Iran dengan Amerika dan Israel ini meledak, ya, banyak analisis memperkirakan bahwa ini merupakan pintu masuk bagi terjadinya perang dunia. Dan kalau kita lihat eskalasi hari-hari ini, di mana aktor yang terlibat dalam peperangan ini semakin bertambah, maka kita bisa mulai melihat bagaimana linkage keterkaitan satu spot dengan spot yang lainnya. Ketika misalnya Iran menyerang instalasi gudang persenjataan di Emirat, di Dubai, yang diduga kuat adalah gudang penyimpanan sistem anti drone yang dikembangkan, walaupun diklaim ini adalah produsennya dari Amerika, itu dioperasikan di Ukraine, dan Ukraine punya pengalaman panjang saat ini. Ini menunjukkan ada perluasan spot dan juga linkage keterkaitan satu spot dengan spot yang lain. Jadi dalam konteks eskalasi sekarang, apa yang terjadi di Teluk Persia dengan apa yang terjadi di Ukraine, perang ini semakin sulit untuk disahkan. Dan kalau ini semakin ada keterkaitan yang langsung, maka ini membuka potensi yang semakin besar atau memberikan trigger baru bagi meledaknya perang dunia yang lebih besar. Kita bisa sebut perang dunia yang ketiga. Kenapa? Karena begini, kita lihat di awal Maret, Presiden Zelensky secara terbuka melakukan kunjungan ke beberapa negara Teluk dan menandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama pertahanan. Ini yang sebenarnya melatari atau melandasi bantuan Ukraine terhadap negara-negara Teluk dan Amerika
untuk menggunakan sistem anti drone Iran ya, yang sudah merencanakan di Ukraine. Yang kedua, tentu saja kalau Ukraine terlibat sebagai para pihak di sini, maka Rusia tidak akan tinggal diam karena ada pertarungan antara Rusia dengan Ukraine yang masih berlangsung. Dan kalau Houthi terlibat sekarang, maka yang akan sangat terganggu adalah negara-negara Eropa dan juga Amerika Utara terkait dengan suplai energi dan juga suplai perdagangan mereka lewat jalur Bab el-Mandab dan terusan Suez lalu ke Mediterania. Nah, kalau Eropa ini kemudian terganggu, ya, maka reaksi balik mereka itu juga akan mengundang tindakan balasan dari Rusia, yang artinya peristiwa yang terjadi di Teluk Persia ini, perang antara Iran, Amerika, dan Israel, ya, ini kemudian memiliki keterkaitan yang langsung dengan apa yang terjadi di Ukraine yang melibatkan Eropa dan juga Rusia. Nah, kalau dua spot ini meledak dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, analisis banyak kalangan yang mengatakan pintu masuk menuju Perang Dunia Ketiga ini terbuka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan pintu itu akan semakin terbuka lebar manakala misalnya apa yang dilakukan oleh Israel dengan melakukan pemboman terhadap instalasi di dekat situs pengembangan energi nuklir Iran, ini kemudian terus berlanjut dan bahkan Iran tergoda untuk menggunakan senjata nuklir taktis, maka kalau itu terjadi para pihak yang lain juga akan terlibat. Jadi akan ada. Oke, jadi pemicunya tadi ya meluas ya konflik sampai ke Rusia dan juga Ukraina adalah kemudian jika Israel ini menyerang situs nuklirnya Iran, seperti itu Pak, yang mungkin akan menjadi pemicu yang paling besar nanti, yang kemudian nanti konfliknya meluas seperti itu. Serangan itu sudah dilakukan, dan serangan yang sudah dilakukan Israel ini sangat mungkin tidak akan berhenti sampai di situ. Walaupun ini ingin memunculkan efek deteren kepada Iran, tetapi kita lihat Iran justru sedang bersiap untuk melakukan serangan serupa kepada Israel. Dan dengan Houthi sekarang terlibat dalam melakukan serangan, kita harus ingat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, bahwa setelah Amerika gagal menghancurkan kekuatan militer Houthi tahun lalu, dan Houthi juga lolos dari peperangan panjang dengan Saudi Arabia selama 7 tahun, secara militer ya, kapasitas militer Houthi sekarang ini mengalami peningkatan, persis sebagaimana Iran mengalami peningkatan kapasitas militernya. Dan kalau dua choke point yang dikontrol dua kekuatan ini, yaitu Selat Hormuz dan kemudian Selat Bab el-Mandab, ini betul-betul ditutup dan dikontrol oleh dua kekuatan ini, maka dunia ini akan mengalami krisis global. Dan krisis global ini, terutama Eropa, akan menghadapi hantaman yang paling kuat. Ini juga akan mengundang reaksi balik dari mereka. Inilah yang menurut saya eskalasi besar, eskalasi skala global yang sangat mungkin terjadi dalam waktu depan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Agung. Tadi Pak Agung kita bicara soal Houthi yang kemudian terlibat dalam konflik tidak hanya sekarang tapi juga beberapa waktu lalu gitu ya. Kalau Anda melihat apakah kemudian bisa berulang nih, kemudian Amerika Serikat bisa dalam tanda kutip dikalahkan oleh Houthi gitu di konflik yang sekarang ini? Bukan dikalahkan, Arab Saudi aja dikalahkan Houthi. Jadi gini, dalam perang saudara Yaman, di mana Houthi itu salah satu faksi di dalamnya, Houthi itu diserang oleh pasukan koalisi, antara lain yang ikut adalah dari Uni Emirat, dari Saudi, dari Maroko, dengan segala macam persenjataan hebatnya, menyerang dengan semua persenjataan Amerika, F-16, pesawat F-15, semua menyerang dan Houthi. Houthi tetap survive, bahkan Houthi berhasil melakukan serangan, dan yang paling ampuh adalah serangan kepada kilang minyak, 2 kilang minyak besar di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu, menghancurkan 2 kilang minyak dan langsung 5% suplai minyak dunia turun, harga minyak dari 60 naik ke $100. Itu telah membuat akhirnya berhasil memaksa Saudi untuk mencari damai dengan China sebagai penghubungnya dengan Teheran, Iran, dengan harapan supaya Teheran stop Saudi, dan memang stop. Jadi Houthi itu sekarang ada kekuatan militer yang sangat kuat secara organisasi, secara ideologi. Dan sekarang masalahnya adalah
kan kemarin Israel membunuh Imam Ayatollah Ali Khamenei. Nah itu juga adalah merupakan semacam pimpinan keagamaan bagi Houthi yang kebetulan juga Syiah ya. Jadi itu juga ada secara ideologi ada dan secara militer ada. Dan memang Houthi makin kuat makin ini, dan sehingga menjadi kekuatan yang diakui dan mampu menahan serangan koalisi negara Arab dibantu Amerika dan berhasil membuat Amerika tidak melanjutkan serangannya, Donald Trump ya. Kemudian berhasil membuat Saudi lebih mirip berteman kembali dengan Iran. Berarti memang Houthi adalah, jadi memang Teheran itu sadar bahwa dia tidak bisa simetris warfare atau satu berhadapan tank dengan Amerika, maka dia berhadapan dengan menyebar pengaruhnya, kekuatannya dengan Houthi, dengan Hezbollah, dengan fraksi di Irak namanya, ya, kemudian di Suriah juga, dan juga di Hamas. Itu semua adalah untuk containment, karena dia tahu ada saatnya tiba nanti Israel dan Amerika ataupun Israel akan menyerang dia. Maka pada saat itu tiba, maka dia sudah punya kekuatan untuk asimetris warfare ini untuk menghadapi dengan cara seperti ini. Dan ternyata terbukti kan sekarang itu ampuh sekali. Jadi mungkin kita tinggal tunggu waktu nih Pak, kalau kita melihat sudah ada Hizbullah, kemudian ada Houthi, tinggal nunggu yang di Irak sama di Suriah untuk bergerak juga. Sudah bergerak. Sudah bergerak, kan mereka sudah declaration kemarin. Oke. Mereka sudah aktif menyerang NATO dan Amerika untuk mengusir pergi dari Irak. Dan sudah berhasil beberapa pangkalan, bahkan Camp Victoria yang besar di Baghdad itu sudah disuruh pergi. Oke. Harusnya akhir tahun ini pemerintah Irak pun juga tidak terlalu suka dengan Amerika dan NATO. Mereka udah minta itu pergi. Kamu untuk apa di sini? Dan juga tinggal di Karbil aja nih yang di dekat Kurdistan yang ada. Lainnya sudah pergi semua dan sudah gerak, dan mereka sudah sudah bersumpah akan membela, karena bagi mereka kebanyakan Syiah juga ya. Ya, Ayatollah Ali Khamenei itu kan juga semacam pausnya ya, semacam pimpinan keagamaan juga. Itu mereka juga ada hal seperti itu, meskipun sebagian juga Sunni, tapi mereka perjuangannya membela Palestina. Persamaan mereka membela Palestina. Jadi memang akar masalahnya adalah Palestina, bukan masalah kan sering dibilang kalau wah ini jahat tuh menyerang Israel dari sini. Ya menyerangnya kenapa? Karena mereka membela Palestina dan Palestina punya hak untuk berjuang melawan ini dan mereka berhak dibantu. Israel juga dibantu Amerika, Israel juga dibantu negara lain. Ya. Nah, kenapa Palestina nggak boleh dibantu Hezbollah, nggak boleh dibantu Hamas, nggak boleh dibantu dengan Houthi, nggak boleh dibantu Iran? Itu kan tidak fair. Ya. Tapi kan orang sudah terkontaminasi dengan propaganda ataupun framing media Barat yang mengatakan ini orang jelek, ini orang enggak. Itu yang membuat ini jadi bingung nih sekarang ini. Ya. Kenapa kok begitu? Ya nggak usah bingung. Yang jelas kekuatan kontrahegemoni atau kontrahegemoni daripada Iran telah berhasil meruntuhkan sendi-sendi daripada hegemoni Amerika di Timur Tengah, dan sekarang harus menata ulang atau membuat konstruksi ulang daripada siapa yang punya power sesungguhnya di Timur Tengah. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Mahfuz. Pak Mahfuz, jika kita melihat Hizbullah kemudian Houthi sudah ikut menyerang, kita bicara soal Houthi gitu ya, kita tidak bisa lupa soal gencatan senjata di 2022 yang akhirnya ada gitu ya antara Yaman dan juga Arab Saudi. Jika melihat kemudian nantinya Selat Bab el Mandeb ini kemudian benar-benar ditutup oleh Houthi misalnya, apakah kemudian akan berulang kembali nih antara Yaman dan juga Arab Saudi? Ya, kalau kita lihat sebelumnya Iran itu lebih menggunakan Hizbullah di Lebanon untuk membantu menyerang instalasi sipil maupun militer di Israel, dan Houthi itu belum diaktifasi oleh Iran. Tetapi sekarang ini kita lihat mulai diaktifasi dan langsung menyerang dua instalasi. Yang pertama adalah menyerang Israel, dan yang kedua mulai menyerang instalasi Amerika. Pertanyaannya adalah kenapa Iran mulai mengaktifasi Houthi sekarang ini? Itu adalah jawaban atau reaksi Iran, respon Iran terhadap indikasi kuat keterlibatan Ukraine yang bisa dianggap juga mewakili Eropa di dalam konteks perang Iran dengan Amerika dan Israel ini. Dan kenapa selama ini tidak? Karena memang Iran ingin tetap menjaga agar Eropa tidak terlibat langsung dalam perang ini, dan itu sudah ditunjukkan oleh pemimpin Eropa yang menolak ajakan Trump. Nah, tetapi keterlibatan Ukraine ini memang batu ujian kedua bagi negara-negara Eropa.
apakah mereka akan membela Ukraine dengan melibatkan diri dalam perang dengan Iran ini, kemudian mereka menyalahkan Ukraine karena melakukan kebodohan yang kedua dalam hal ini. Jadi memang ini tindakan bunuh diri Zelensky sebenarnya di tengah perang ketika Eropa dan NATO mulai menarik diri atau menjaga diri, tapi justru di tengah peperangan ini Zelensky secara terbuka berkunjung ke negara-negara Teluk gitu ya, dan peningkatan pertahanan militer maksud saya, dan bahkan mengirim sekitar 200 tenaga militernya untuk membantu negara-negara Teluk dan juga Amerika untuk mengembangkan sistem anti drone untuk melawan Iran. Jadi ini semacam deklarasi terbuka dari Ukraine. Dan inilah makna dari pernyataan pimpinan Houthi yang mengatakan bahwa jika ada kekuatan lain yang masuk dalam perang ini, maka Houthi akan turun tangan, Houthi akan terlibat. Jadi ini langsung makna yang jelas sekali sikap Houthi dalam respon Ukraine. Jadi apakah ini akan mengundang Eropa masuk ke wilayah ini, atau justru Eropa akan menahan diri dan menyalahkan Zelensky? Ini nanti akan kita lihat. Tetapi Saudi dan juga Mesir akan menjadi pihak yang sangat dirugikan manakala Houthi ini menutup Bab el-Mandab. Kenapa? Karena ya semua jalur perdagang lewat terusan Suez ini kan harus lewat Bab el-Mandab dulu, termasuk juga untuk Saudi. Jadi saya kira ini juga akan menjadi tekanan bagi Mesir dan Saudi. Nah, tinggal persoalan adalah tekanan ini akan diarahkan kepada Iran dan Houthi, atau tekanan ini diarahkan kepada Amerika untuk menghentikan perang. Ini yang masih harus kita tunggu. Oke, baik. Kemudian kembali saya ke Pak Agung. Pak Agung, jika kita melihat Ukraina yang sudah mulai ikut ingin terlibat gitu ya, dan kemudian kita curigai atau kita bisa lihat bahwa Rusia juga sudah terlibat sebenarnya di konflik ini, tapi dari belakang gitu, dengan memberikan misil, ada yang bilang ini memberikan citra satelit ke Iran gitu ya, untuk lokasi-lokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah gitu. Melihatnya seperti apa nanti kalau misalnya memang benar-benar bisa terbuka gitu antara Rusia, kemudian Iran, kemudian Amerika Serikat, Israel, dan juga Ukraina dalam konflik ini? Seperti apa kemungkinan ke depannya, Pak? Iran itu adalah kontra hegemoni terhadap Amerika Israel di kawasan. Ukraina adalah kontra hegemoni untuk Rusia. Dengan Rusia sendiri kontra hegemoni untuk NATO. Jadi ada double kontra hegemoni. Jadi kita harus melihat dari teori hegemoni khususnya Gramscian ya. Jadi power ini siapa yang punya power sesungguhnya. Nah, bagaimana dilakukan Zelensky adalah semata-mata cari uang itu. Kenapa? Karena bantuan dari Amerika, bantuan itu sudah menurun dan mereka hanya memberikan bantuan berupa bantuan-bantuan hanya cukup untuk jalan hidupnya Ukraina, bantuan untuk senjata menurun, bahkan alokasi senjatanya ditarik untuk melindungi Israel dan melindungi negara Teluk, khususnya Israel tapi. Dan untuk itu dia mencari uang, mencari dana, dan mengirimkan ekspertis untuk menghadapi drone-drone drone-drone Iran yang menyerang, atau drone-drone dari sekutu Iran yang menyerang negara Teluk. Namun seperti diketahui juga bahwa yang ditakuti negara Teluk bukan drone itu. Drone itu kan hanya memang fungsinya hanya untuk atrisi. Memang kalau dengan adanya anti drone buatan Ukraina yang lebih murah, itu akan lebih murah biayanya daripada menggunakan Patriot ataupun peralatan buatan Amerika lain. Namun memang yang ditujukan Iran adalah atrisi ekonomi, sehingga harga yang harus dibayar oleh negara Teluk ataupun kawannya Israel atau Amerika untuk setiap senjata yang ditembakkan harus tinggi. Nah, dengan adanya Ukraina yang menawarkan solusi untuk penangkis serangan drone ataupun drone, khususnya drone dengan biaya lebih murah, itu merupakan kerugian. Jadi atrisinya berkurang. Nah, maka wajar kalau seperti dikatakan oleh Pak Mahfud tadi bahwa Houthi turun, karena yang diinginkan oleh Iran dan sekutunya bahwa setiap sebuah senjata ditembakkan, maka harga yang dibayar untuk penangkisnya mau berhasil mau kagak, itu adalah biayanya puluhan kali atau ratusan kali lipat lebih mahal. Jadi memang atrisi seperti itu. Jadi Ukraina itu menawarkan solusi untuk atrisi jangan terlalu mahal. Namun itu juga membawa konsekuensi baru, yaitu Rusia. Rusia dan Cina. Kalau Cina memberikan panduan GPS jarak jauh Beidou yang bisa memberikan juga sarana komunikasi sehingga membantu merubah trajektori dari misal, sehingga misal ini bisa memindahkan sasaran pada saat terakhir yang membuat sulitan bagi Israel khususnya. Tapi juga Rusia itu memberikan reconnaissance ataupun tampilan satelit 24/7, 24 jam
7 hari seminggu dan non-stop. Sehingga praktis sekarang di command centernya Iran dan Houthi mungkin itu bisa melihat pergerakan siapapun di dalam Timur Tengah, apapun itu, jadi mereka bisa pinpoint akurasi untuk menunjukkan sasaran, dan siapapun agen yang di bawah itu bisa mengirimkan pesan ke atas melewati saluran Beidou itu. GPS satelit yang ternyata bukan GPS, komunikasi juga. Tapi yang penting lagi adalah apapun yang terjadi di bawah itu langsung bisa dimonitor. Bayangkan, punya senjata kekuatannya bisa sampai ke mendekati Eropa. Punya kemampuan melihat secara detail 24 jam, 7 hari seminggu, praktis setiap detik setiap mengawasin. Terus bisa mengarahkan dengan bantuan satelit, bisa presisi CEP-nya, Circle Operable 10 meter. Apalagi yang ditakutkan oleh Iran. Silahkan mau mendarat dimanapun, mau bawa senjata apapun, mau bawa pesawat sebesar apapun, mau bawa kapal sebesar apapun, mau mendaratkan sebanyak apapun, itu akan jadi sasaran yang sangat rentan. Jadi namanya target rich environment, lingkungan yang penuh dengan sasaran. Itu istilah Amerika itu. Dan sekarang perangnya ini Amerika banget nih, seorang Iran menggunakan taktik yang biasa dialokasikan Amerika kalau dia menjadi pihak yang Rembo gitu. Nah, sekarang Iran berusaha seperti itu, melakukan tindakan kontrahegemonik dengan kegiatan asimetrik sehingga punya keunggulan asimetrik. Dia kalah secara kinetik, tapi tidak berarti apa-apa karena sasaran kinetik itu bukan center of gravity. Di sisi lain, serangan asimetrik dengan rudal dengan missile dominance ini merupakan menyerang ke center of gravity daripada lawan, ekonomi, informasional, militer juga, dan diplomasi. Rontoklah semua ini, tingkat diplomasi rontok, tingkat informasionalnya rontok, tingkat militernya jelas nggak bisa menahan semuanya dan makin depleted itu. Dan terakhir ada ekonomi, yang megang power ekonomi sekarang adalah Iran di mata Houthi. Dan saya yakin Houthi juga akan memfilter siapa yang boleh lewat. Yang nggak boleh lewat, yang ada kainannya. Terus ada lagi yang paling penting lagi, ada pertanyaan. Amerika kan punya, yang bela-bela Amerika kan punya cadangan minyak terbesar di dunia. Dia nggak dirugikan. Ya, tapi nyatanya ditutup segitu langsung 1 hari langsung naik. Kenapa? Tantrum ya. Karena masalahnya adalah global economic, khususnya mengenai oil dan gas, itu sangat berkoneksi dengan bisnis Amerika. Ya. Jadi kalau itu terganggu, meskipun dia punya cadangan minyak, apapun itu membuat harga naik. Karena semua sahamnya dia, uangnya dia dimasukkan sana. Transportasi, oil, macam-macam, dan asuransi. Dan sekarang kalau itu terganggu, pasti terjadi inflasi atau terjadi masalah di keuangan Amerika. Ya. Dan bunga bank naik, akibatnya rakyat Amerika tidak bisa bayar angsuran kredit untuk barang-barang produksinya. Jadi gejolak internal sistem kapitalisme di sana terguncang karena masalah di Timur Tengah. Oke, gejolak internal nanti juga akan memberikan dorongan yang lebih besar gitu ketika tadi minyaknya. Jadi strategi perangnya Iran adalah membuat tekanan. Jadi memang secara kinetik kalah ya. Tetapi secara kinetik pun tidak terlalu kalah nyerang. Tetapi secara diplomasi, ekonomi itu Iran berada di atas angin sekarang. Oke, siap. Jadi taktik itu ya, selain kinetik ada juga faktor-faktor lain yang bisa, yang bisa dimainkan Iran untuk bisa melawan Amerika. Itu strategi namanya. Baik, saya kembali ke Pak Mahfuz. Pak Mahfuz, jika kita melihat sekarang eskalasinya luar biasa, kemudian front-front baru juga bermunculan seperti itu. Jadi apa yang kemudian kemarin diproposalkan oleh Amerika Serikat dengan 15 poin dan Iran juga kasih 5 syarat ini juga semakin jauh. Kita nggak akan bisa ketemu nih untuk negosiasi, walaupun Pakistan juga sudah menawarkan diri jadi tuan rumah untuk negosiasi antara kedua belah pihak. Ya, kalau saya mencoba menelaah lebih jauh informasi dari banyak kalangan, kelihatannya dari dua pihak, baik dari Amerika sendiri, dari Israel, dan juga dari pihak Iran, mereka sampai pada kesimpulan saat ini menyiapkan diri untuk perang berlarut. Ya. Jadi proposal damai yang sebelumnya ada 15 poin, lalu ada counter negosiasi 5 poin dari Iran, ini kelihatannya akan stuck, akan tidak berlanjut, dan masing-masing pihak akan menyiapkan perang berlarut. Cuma kalau perang berlarut ini dilakukan atau diskenariokan, maka bisa dipastikan kekalahan ini akan sangat telak dialami oleh pihak Amerika dan sekutunya. Kalaupun ada pihak
lain yang terlibat, ya seperti tadi Ukraina, Eropa misalnya terlibat, maka ini juga akan menimbulkan guncangan dan tekanan yang jauh lebih berat karena ini akan memicu krisis ekonomi global, bukan saja krisis ekonomi global, tapi krisis ekonomi global. Dan itu berarti tekanan banyak sekali negara-negara terhadap Amerika dan juga Eropa ini juga akan makin menguat. Dan yang kedua yang penting kita catat bahwa apapun skenario itu para pihak yang sekarang dalam, tetapi ada faktor yang akan sangat menentukan bagaimana kelangsungan perang ini, yaitu faktor politik domestik. Misalnya kita lihat tanggal 28 kemarin, sekitar hampir 10 juta warga Amerika turun ke jalan melakukan demonstrasi anti perang ya dengan jargon, dan ini akan berlanjut dan saya kira hal yang sama juga sedang terjadi di Israel. Jadi secara sederhana saya ingin mengatakan kalau Trump itu punya agenda Make America Great Again, tapi justru dengan perang yang dia ledakkan di Iran ini, justru yang akan terjadi adalah Trump sedang melakukan upaya untuk menciptakan atau make Iran great again. Jadi dia justru membesarkan. Pada sisi yang lain dia justru menghancurkan Amerika. Begitupun Netanyahu, ketika Netanyahu punya ambisi dalam perang ini mulai mempropos agenda The Greater Israel, Israel yang lebih besar, yang lebih luas cakupan wilayahnya, justru yang terjadi dalam 1 bulan peperangan ini, yang terjadi adalah bukan Israel yang semakin besar, Israel yang semakin luas, tapi Israel yang semakin teralienasi. Dia teralienasi dari dunia, dia teralienasi dari sekutu-sekutunya. Kalau kita lihat negara-negara Eropa itu sangat tidak favorable sikapnya terhadap Israel. Kita lihat situasi yang terjadi, proposal perdamaian yang diinisiasi pihak ketiga dan direspon oleh Trump dengan 15 poin tuntutan, seolah-olah semua tujuan perang dari awal itu dimasukkan dalam satu piring besar, dan itu menjelaskan bahwa Amerika tidak mendapatkan hasil apapun sejak awal karena semua dalam usulan perundingan atau negosiasi. Tetapi kita lihat yang sangat tegas menolak perundingan, dan serangan hari-hari ini itu menunjukkan bahwa memang nampaknya meja perundingan itu tidak akan oleh para pihak yang akan berunding, dan perang berlarut ini sangat mungkin terjadi. Tetapi kita lihat ini justru menjadi pintu. Tadi Pak Agung sudah mengunderline ini menjadi pintu bagi lenyapnya hegemoni Amerika, militer, politik, ekonomi di kawasan. Ini juga negara-negara teluk. Akan sulit, akan ada perundingan antara dua belah pihak, dan jika Amerika Serikat tetap ingin lanjut, justru nanti mereka yang akan rugi sendiri gitu ya. Dan kita nantikan seperti apa kemudian ke depannya nanti Amerika Serikat, apakah akan terus melakukan strategi seperti ini atau tidak. Dan apapun yang dilakukan Amerika Serikat, tentu kita berharap semuanya ini bisa segera berakhir seperti itu. Terima kasih Pak Mahfuz Siddiq, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan studio juga ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, sudah bergabung juga bersama kami di studio. Terima kasih Pak Agung dan juga Pak Mahfuz. Terima kasih. Saudara, jangan beranjak